Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang evaluasi dan penilaian pembelajaran fikih MI SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Takia, NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan penilaian. Kata evaluasi merupakan pengaturan bahasa dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang lazim diartikan dengan penaksiran atau penilaian. Kata kerjanya adalah evaluate, yang berarti menaksir atau menilai, sedangkan yang menilai atau menaksir disebut sebagai evaluator. Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi memiliki peranan penting dalam terwujudnya tujuan pembelajaran. Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment, bukan dari istilah evaluation. The task group on assessment and testing mendeskripsikan asesmen sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai untuk kerja individu atau kelompok. Dengan demikian, dapat disimpulkan penilaian adalah suatu atau kegiatan sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat pertimbangan tertentu. Di sini dapat disimpulkan, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti. Pembelajaran terhadap sebagai komponen pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu sebagai untuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga hubungan antara tes dan pengukuran. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rima Vina Bionika, NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penilaian dan evaluasi pembelajaran. Fungsi penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, penelusuran atau keeping track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, pengecekan atau checking up, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pencarian atau finding out, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu penyimpulan atau summing up, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif dengan mengadakan evaluasi. Guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus. Yang kedua, itu evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Tujuan penilaian hasil belajar sebagai berikut. A. Mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. B. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. C. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan yaitu A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti. B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.
Model-model penilaian dan evaluasi pembelajaran. A. Model Taylor. Model evaluasi yang pertama dan termasuk populer di bidang pendidikan yaitu model Taylor. Yang kedua, model evaluasi sumatif dan formatif. Model evaluasi ini berpijak pada prinsip evaluasi model Taylor. Aplikasi evaluasi sumatif dan formatif sudah banyak dipahami oleh para guru karena model ini dianjurkan oleh pemerintah. Jenis-jenis penilaian dan evaluasi pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. B. Penilaian sumatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir 1 bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Yang ketiga, penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soal tentunya disusun dapat ditemukan jenis-jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. Yang keempat, penilaian selektif. Penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Dan yang terakhir yaitu penilaian penempatan. Yang dimaksud penilaian penempatan yaitu penilaian yang diajukan untuk mengetahui keterampilan masyarakat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan stay safe.